Apa? Immanuel Agatha. Baik, mungkin bisa kita mulai Bapak Ibu. Posisinya sekarang Itu berarti Lada kirim ke Aru tadi. Kan Lada dengan Bapak tadi kan? Ada perubahan. Iya, tolak lah dulu. Tolak itu dikirim ke Aru yang baru. kalau sekarang apakah sudah terdengar jelas Pak suaranya Pak? Masih belum ya? Mungkin boleh dikasih reaction mungkin kalau misalnya suara saya sudah terdengar jelas Bapak Ibu. Sudah, Mas. Oh, sudah ya? Sudah, Oke. Mas. Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita mulai. Takut nanti makin mundur. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sebelum kita memulai acara kita, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum absen, mungkin melakukan absensi, mohon kesediaannya untuk melakukan absensi dulu ya Bapak Ibu ya. Linknya tadi sudah kita bagi di kolom chat. Dan mohon selama dalam acara nanti mic-nya dipastikan dalam posisi off ya Bapak Ibu ya, supaya tidak ada suara-suara bocor begitu. Oke, adapun pertemuan kita kali ini dari kita ingin membahas masalah perekaman capaian output. Sebagaimana kita tahu, asesmen dari eselon 1, unit eselon 1 baru selesai kemarin sekitar bulan 3, sehingga kami lihat di data Monefpa sampai dengan per hari ini masih banyak loh satker di lingkup KPPN Bengkulu yang masih belum melakukan perekaman capaian output. Oleh sebab itu mungkin sifatnya ini mungkin refreshment ya Bapak Ibu. Dan harapan kami mungkin ke depannya kita bisa melakukan meeting-meeting seperti ini yang singkat mungkin, tapi mungkin lebih diseringkan lagi mungkin dalam artian supaya progres kita tercapai. Apa mungkin nanti bisa sampai tahap ke evaluasi IKPA bulanan mungkin atau kendala-kendala satker dalam setiap bulannya mungkin arahnya akan ke sana Bapak Ibu. Baik, jadi tidak ada pembukaan nanti dari pimpinan kita kemungkinan, jadi kita langsung saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah siap. Izin saya share screen Bapak Ibu. Mohon nanti diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini tuh akan ada post testnya juga. Mohon bantuannya nanti untuk diperhatikan karena nanti nilai post test Bapak Ibu akan mempengaruhi ini capaian saya juga sebagai pematerinya. Terima kasih. Coba window. Oke, kita masuk ke materinya, pelaporan capaian output Bapak Ibu. Nah, jadi pada awalnya landasan regulasi untuk capaian output ini, sebentar. Landasannya adalah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sampai dengan yang kita lihat paling kanan itu ada Per 5 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja KL Bapak Ibu. Saya rasa mungkin yang ini Bapak Ibu sudah paham lah, sudah jago lah pasti semua. Kemudian ada beberapa daftar istilah yang akan kita gunakan dalam BIMTEK kali ini. Yang pertama ada namanya rincian output. Apa sih itu rincian output? Rincian output adalah keluaran yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja yang berfokus pada satu isu. Misalnya itu nanti kayak layanan perkantoran dan segala macam. Terus ada progres capaian rincian output, PCRO. Nanti mungkin akan saya sering sebut dengan istilah PCRO ya Bapak Ibu. Jadi apa sih PCRO itu? PCR itu adalah persentase yang menunjukkan tingkat penyelesaian Bapak Ibu pada periode waktu tertentu. Biasanya dalam bulan kan mengikuti pada pelaporan capaian outputnya. Jadi misalnya di bulan Januari Bapak Ibu sudah melakukan progres 5%, maka PCRO-nya adalah 5%. Oke, kemudian ada realisasi volume rincian output. Ini capaian keluaran output berupa jumlah barang atau jasa yang real Bapak Ibu lakukan. Misalnya di bulan apa ya?
di bulan Desember nanti misalnya untuk layanan, maka realisasi volumenya adalah 1 RVRO begitu. Jadi mohon bagi Bapak Ibu mungkin pelan-pelan untuk dibedakan antara PCRO. PCRO itu adalah progresnya, RVRO adalah realisasi volumenya, terus ada istilahnya TRVRO. Ada TRVRO, ada TPCRO. TRVRO ini apa? Ini adalah target yang Bapak Ibu isikan pada menu pengisian target kinerja gitu. Dan kemudian ada persentase penyerapan anggaran. Jadi kan kalau Bapak Ibu mengisi caput tuh ada penyerapan anggarannya tuh dari misalnya pagunya berapa, realisasi anggarannya berapa, itu tuh disebut dengan PPA, persentase yang menunjukkan perbandingan penyerapan terhadap pagu anggaran Satker. Terus ada gap. Gap ini apa sih? Angka menunjukkan selisih antara PCRO dan PPA. Jadi misalnya gini Bapak Ibu, di bulan Januari kan mungkin Bapak Ibu mungkin ya udah ada beberapa yang sudah melakukan realisasi ya mungkin. Jadi semisal di Januari itu ada Bapak Ibu yang realisasinya 5%. Tapi karena dia bentukan layanan, maka kan biasanya layanan itu kita bagi 12 ya langsungnya. Jadi kurang lebih setiap bulannya progresnya kehitung 8,3 gitu. 8,3. Berarti ada gap sebesar 3% gitu. Terus ada target rincian output, itu tuh angka yang menunjukkan jumlah kuantitasnya. Jumlah kuantitas di dalam 1 tahun DIPA gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang target rincian volume ini dan target rincian output ini berbeda Bapak Ibu. Target rincian volume ini dia di cut off per bulan penyampaian target Bapak Ibu. Sedangkan kalau target rincian output ini adalah target untuk 1 tahun DIPA. Nih, misalnya nih, kalau Bapak Ibu ada layanan berupa apa ya? Berupa pembagian, anggaplah kayak di kita ada pembagian BLT misalnya gitu, anggap kayak gitu. Target dalam 1 tahun itu adalah 500 kepala keluarga. Nah, 500 kepala keluarga itu adalah target rincian output, sedangkan target rincian volumenya misalnya di bulan Maret adalah 100 kepala keluarga, kurang lebih begitu. Baik, sebentar, sepertinya masih ada suara yang bocor. Bentar ya Bapak Ibu. Ada beberapa suara yang bocor. Mungkin bisa dipastikan dulu bahwa semua sudah posisi di mute. Oke. Mohon nih Bapak Ibu dipastikan posisinya sudah di mute suaranya bocor. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang pertama mungkin Bapak Ibu. Target saya cuma 45 menit. Yang pertama kita masukin proyeksi target kinerja Satker. Kan kalau kita dalam proses pengisian caput tuh setidaknya kita harus mengenal 2 hal. Yang pertama pengisian target dan pengisian realisasi kinerja. Nah ini kita masuk yang pertama nih namanya proyeksi target kinerja Satker. Jadi Bapak Ibu, apa sih sebenarnya itu proyeksi target kinerja? Jadi itu adalah proyeksi yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam 1 tahun anggaran. Jadi Bapak Ibu ini menentukan, oh menurut kami ini nanti kami akan melakukan target realisasi di bulan segini, pada bulan ini sebesar segini dengan realisasi segini dan segala macam. Nah, ini yang menjadi dasar kita kemarin, kenapa dari bulan 1 sampai bulan 3 kemarin kita tidak bisa melakukan perekaman target nih. Karena unit eselon 1 di KL yang di bidang perencanaan itu belum selesai melakukan asesmen RO. Jadi posisinya nanti dari unit eselon 1 melakukan asesmen RO untuk seluruh ragam RO. Ada yang asesmen statis dan dinamis, ada yang pelaporan otomatis, periodik dan tahapan, serta menentukan polarisasi capaian dan waktu. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi dari unit eselon 1 Bapak Ibu itu kan nanti akan menentukan asesmen ya. Ada banyak RO-nya nanti kan ditentukan dari eselon 1 tuh berdasarkan DIPA yang didapat di KL Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama ini kita bahas mungkin asesmen statis dan dinamis. Apa sih itu asesmen statis dan dinamis? Asesmen statis dan dinamis itu digunakan untuk menentukan apakah RO Bapak Ibu ini bisa nih melebihi target dalam 1 tahun DIPA. Nih, misalnya kayak BLT yang saya sampaikan tadi, BLT itu masuk mana sih? Dia itu masuknya yang dinamis atau yang statis. Statis itu dalam artian dia posisinya tetap,
Oh, salah. Statis tuh, mohon maaf saya ralat, statis tuh artinya dia dapat melebihi RO yang sudah ditetapkan dalam tahun tersebut. Sedangkan dinamis itu posisinya sama dalam 1 tahun, seperti itu. Dalam artian kalau misalnya nih, ternyata Bapak Ibu dari 500 kakak memungkinkan nggak disalurkan jadi 700 kakak gitu. Atau justru tetap di 500 kakak. Nah, itu asesmennya ditentukan dari kantor pusat Bapak Ibu dari unit salah satunya. Terus ada asesmen cara pelaporan, otomatis, periodik, dan tahapannya. Biasanya yang otomatis ini untuk yang layanan. Terus asesmen polarisasi capaian, misalnya ada yang maximize dan ada yang minimize. Jadi capaian ini ada dua Bapak Ibu, ada maximize, ada minimize. Maximize itu makin banyak makin bagus, minimize makin dikit makin bagus gitu. Minimize itu misalnya yang gimana? Misalnya ini yang biasanya satker-satker kejaksaan mungkin yang terkait kasus-kasus, yang kepolisian juga mungkin ada ya. Dan yang waktu ini ada dua, yaitu yang stabilize dan time efficiency. Time efficiency artinya makin cepat makin bagus, sedangkan yang stabilize semakin dia stabil setiap bulan, semakin baik gitu. Nah, setelah selesai asesmennya, maka Satker di operator komitmen dapat melakukan penginputan di Sakti. Begitu Bapak Ibu. Nih, ada catatan nih. US1 harus melakukan asesmen RO terlebih dahulu sebelum Satker mengisi target atau proyeksi capaian output. Satker harus mengisi dan mengirimkan data target proyeksi capaian output sebelum mengisi realisasi capaian output gitu. Dan itu juga sudah divalidasi by system. Oke, ini kurang lebih kerangka konseptualnya Bapak Ibu. Jadi di sini KL, Satker, kita mengcapture ada dua, ada anggaran sama ada target RO. Ini ada di modul anggaran, ada di modul komitmen. Jadi butuh saya tekankan lagi bahwa dalam pengisian capaian output ini ada dua modul yang saling berpengaruh, yaitu modul anggaran dan modul komitmen. Oleh sebab itu, kalau modul anggarannya berubah, maka modul komitmennya juga terpengaruhi gitu. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Jadi di sini ada catatannya, target capaian output diproyeksikan secara bulanan, ditentukan berdasarkan proyeksi Satker, diinput Satker pada Sakti, dan dapat berbeda antara RO pada DIPA Satker, dan nilai IKPA didasarkan berdasarkan target bulanan. Nah, nilai IKPA ini per hari ini, setahu kami masih dalam posisi take class known. Jadi sebenarnya nilai IPA untuk caput ini diambilnya dari bulan Desember, perolehan nilai caput bulan Desember gitu Bapak Ibu. Oke. Buat ini lagi satu lagi harus kita ngisi ASN digital. Kalau di situ lah galau rumahnya Ekin di situ harus gitu. Kenapa masuk ini? Izin Bapak Ibu mungkin bisa di mute dulu mic-nya. Baru kita masuk. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, bisa kita lanjut. Nah, proses bisnis proyeksi target output ini, jadi ini proses bisnis proyeksi target output ini bersamaan dengan yang capaian output nih. Ini yang target output, ini yang capaian output. Untuk saat ini kita kan fokus untuk penginputan target output, nanti di bab selanjutnya kita akan bahas input capaian output. Jadi proses bisnisnya ini, input target output ini, penginputan target di input pada Sakti. Nanti akan ada validasi nih. Validasinya apa Bapak Ibu? Nih, TPCRO kumulatif sampai bulan Desember harus 100%. Harus 100%. Progres dalam 1 tahun kan harus 100% Bapak Ibu secara target. Dan TRVRO kumulatif sampai dalam 1 tahun kinerja itu harus sesuai dengan yang ada pada DIPA Bapak Ibu. Jadi misalnya di DIPA Bapak Ibu ada satu layanan, maka diisikannya satu layanan. Nah, mungkin bisa saya tunjukkan mungkin yang mana itu. Misalnya nih, eh saya share dulu mungkin yang window yang... Nah, misalnya ini Bapak Ibu nih.
Mudah-mudahan kelihatan. Di sini kan kelihatan bahwa dalam 1 tahun itu target volumenya ada untuk rekomendasi atas kinerja investasi pemerintah. Targetnya ada dua. Satuannya rekomendasi. Berarti dalam 1 tahun itu ada dua rekomendasi. Polarisasi capaiannya maksimis. Berarti makin besar makin baik gitu. Terus polarisasi waktunya stabilize, merata setiap bulan gitu. Dan jenis RO ini dinamis, tidak akan mungkin melebihi yang sudah ditetapkan dan cara pelaporannya tahapan gitu. Jadi dalam pengisian target ini Bapak Ibu tidak boleh mengisikan di ini TRVRO ini lebih dari dua. Nanti dilihatnya dari mana? Dari sini nih, dari sini sampai di akhir Desember nanti ini tidak boleh lebih dua. Jadi gampangnya gini Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu mengisinya misalnya nih 204 target volumenya, tapi di TR VRO ini lebih dari 204 sudah pasti akan terkena validasi. Dan kalau di sini belum nyampe 100 maka akan terkena validasi juga. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan sampai sini masih pada paham semua Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke bagian yang Nah, ini validasi satu tadi kan Bapak Ibu. Kalau sudah tadi tervalidasi, sudah valid nih. Oh, sampai akhir tahun sudah 100, targetnya sudah sesuai dengan yang ada di DIPA, maka sudah bisa disimpan. Nah, baru nanti setelah data tersimpan, baru kita kirimkan untuk mengupdate target kita gitu. Nah, oh iya, validasi 2 ini adalah validasi di mana semua target itu telah kita isi. Jadi misalnya Bapak Ibu ada 10 RO nih, tapi yang baru diisi targetnya cuma 5. Itu nggak bisa dikirim kan Bapak Ibu? Begitu. Jadi dipastikan dulu nanti semua targetnya sudah diisi, baru sudah masuk nanti ke input capaian outputnya. Nah, kurang lebih ini untuk proyeksi target capaian output. Yang perlu kita ingat adalah revisi DIPA yang mengakibatkan perubahan pada jumlah RO dan atau target RO, maka perlu, ya betul, perlu pemutakhiran target outputnya lagi Bapak Ibu. Jadi setiap ada revisi, dipastikan pada saat open periode pemutakhirannya untuk melakukan update target atau gunakan saja fitur dispensasi gitu. Mungkin nah, ini input proyeksi target output tahun 2025. Jadi Bapak Ibu untuk tahun 2025 input proyeksinya itu yang pertama sekali itu ada di sini. Untuk untuk periode pertamanya ada di April. Itu triwulan 1 dan triwulan 2 ini sampai dengan 30 April. Triwulan 3 dan triwulan 4 itu tuh semuanya adalah 10 hari kerja pertama ya Bapak Ibu untuk. Jadi kan normalnya sebenarnya 10 hari kerja pertama. Jadi yang harusnya triwulan 1 kemarin 10 hari kerja pertama di bulan Februari, triwulan 2-nya harusnya 10 hari kerja pertama di bulan April, triwulan 3 10 hari kerja pertama di bulan Juli, triwulan 4 10 hari pertama di hari kerja pertama di bulan Oktober. Nah, ini kenapa di 2025 semua di April ini kan kita lihat ini sampai dengan 30 April. Nah, itu karena terkait dengan penyesuaian-penyesuaian yang kita alami kemarin Bapak Ibu kan banyak tuh yang efisiensi dan segala macam, revisi dan segala macam yang mengakibatkan beban di April ini kan cukup menumpuk nih Bapak Ibu. Karena April ini mendapatkan beban dari Januari sampai Maret juga untuk di posisinya dia gitu. Nah, di sini sebenarnya ada fitur dispensasi target ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kalau kita lihat ini posisinya kan tanda panahnya ada dua nih ke kiri dan ke kanan. Itu tuh maksudnya untuk yang dispensasi Bapak Ibu. Jadi semisal ada revisi, terus akan dilakukan dispensasi. Siapa sih yang melakukan dispensasi? Dispensasi harusnya dilakukan oleh unit eselon 1 Bapak Ibu ke Kemenq begitu. Oke, selanjutnya, sorry. Selanjutnya kita masuk ke, nah ini fitur dispensasi perekaman target atau proyeksi. Seperti yang sebagaimana kita sampaikan, kalau DIPA yang mengakibatkan perubahan jumlah RO maupun volume, itu akan pasti akan ada perubahan target kan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya RO semulanya 4, terus menjadi 5, ataupun sebaliknya dari 5 menjadi 4.
Oke. Atau volume RO yang awalnya menjadi dari 10 jadi 5 atau sebaliknya dari 5 jadi 10. Nah, fitur dispensasi akan otomatis aktif apabila terdapat DIPA revisi baru yang mengakibatkan perubahan jumlah RO maupun volume RO. Jadi, nanti saya minta tolong ke Bapak Ibu, kalau misalnya ada revisi DIPA Bapak Ibu, nanti tolong dipastikan bahwa eh, apakah ada RO-nya yang berubah atau tidak gitu, dan coba disesuaikan lagi Bapak Ibu. Saya mohon bantuannya untuk tahun ini kita jaga nih untuk kemungkinan-kemungkinan kecil kesalahan kita akibat human error mungkin bisa kita minimalisir gitu. Ini Satker dapat melakukan penyesuaian isian target proyeksi menggunakan fitur dispensasi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Contoh kasusnya, terdapat revisi DIPA terbit tanggal 20 Agustus 2025 untuk RO 4725, volume semulanya 8 unit, volume menjadi 12 unit. Nah, tombol dispensasinya akan aktif sejak tanggal DIPA revisi terbit. Terbitnya tadi kan tanggal 20 kan? Berarti dari tanggal 20 sudah aktif tombol dispensasinya. Tombol dispensasi akan nonaktif apabila Satker melakukan kirim data target atau proyeksi capaian output gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah berhasil melakukan perubahan target, maka tombol dispensasinya akan nonaktif. Nih, penyesuaian hanya bisa dilakukan pada RO yang mengalami perubahan jumlah RO maupun volume. Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk dispensasi ini sebenarnya dia sifatnya bisa mengubah yang dari Januari sampai Desember dalam 1 tahun kita gitu untuk targetnya. Oke, kemudian kita masuk ke mekanisme input data proyeksi target output. Nah, ini lebih ke teknis Bapak Ibu sih. Jadi di sini ada dicontohkan RO berupa layanan permohonan hak cipta itu ada 75.980 layanan. Target sampai triwulan 2-nya ada 48.000 dengan progres targetnya ada di 63%. Nah, di akhir tahun, volume target mereka itu ada di angka 75.000 dan dengan TPCRO 100% gitu. Maka pengisian dari Juli sampai Desembernya untuk volumenya, ini kan menyesuaikan kebijakan masing-masing Bapak Ibu ya, bagaimana terkait dengan perencanaan dan biasanya ini harusnya ada diskusi dahulu antara bidang perencanaan dan bidang apa ya? Ya, bidang perbendaharaan mungkin ya kalau di Satker ya. Dan yang diinput di Sakti nih, ini Bapak Ibu, dipastikan aja yang diinput itu bukan data non kumulatif. Apa sih yang maksudnya data non kumulatif? Jadi jangan Bapak Ibu misalnya kan mikir gini, Januari di Juli nih, misalnya di Juli targetnya kan 4520, ditambah yang sebelumnya ada 48.000, berarti totalnya 52. Jangan diisi 52 Bapak Ibu targetnya, tapi diisinya sebesar yang non kumulatif. Jadi semisal setahun tuh ada 100.000 atau anggaplah biar gampang 120.000, langsung dibagi 12, 10.000 10.000 misalnya seperti itu. Oke. Nah, fitur sinkron data ini digunakan apabila terjadi perubahan pada Satker, maksudnya perubahan target, tapi belum dikirim sama user operator komitmennya gitu. Dan justru ingin disamakan yang dengan di OMSPAN. Jadi pengen ngambil data OMSPAN lah istilahnya itu, pengen ngambil data dari OMSPAN yang akan ditarik ke Sakti gitu. Maka kita bisa gunakan data sinkron data untuk mengambil data yang dari OMSPAN. Oke, dalam pengisian target output ini Bapak Ibu, pengisian proyeksi targetnya atau capaiannya, target capaiannya, ada beberapa validasi yang akan Bapak Ibu temukan gitu. Yang pertama itu ada nilai TPCRO kumulatif sampai Desember tidak 100%. Yang dalam artian yang kayak saya sampaikan tadi yang di bulan Desember ini dia tidak kebaca 100% progresnya. Inputnya akan ditolak nih, input ditolak. Tidak sama dengan 100%. Nah, dan satu lagi ada TVRO kumulatif tidak sesuai dengan yang di DIPA. Yang kayak tadi kita lihat kan ada 2 rekomendasi. Ternyata di Desember yang kolom kanannya itu tidak dua rekomendasi, maka nanti input akan ditolak. Terus yang ketiga, terdapat RO yang belum dilakukan perekaman asesmen RO. Ini kenapa? Inilah yang terjadi kayak misalnya pada saat kita di bulan Januari, Februari, dan Maret kemarin,
Januari, Februari, Maret kemarin kan kita belum bisa mengirimkan target karena apa? Karena belum dilakukan asesmen RO oleh Eselon 1. Data sudah valid, artinya data kinerja target sudah berhasil disimpan. Terus terdapat RO yang belum terisi pada saat progres kirim data target kinerja capaian output. Jadi misalnya Bapak Ibu ada 10 RO yang targetnya baru diisi ada 8, maka dia tidak bisa dikirim. Kenapa? Karena ada target RO yang belum direkam. Nah, terus yang terakhir nih ada data kiriman target belum terposting. Inputnya akan ditolak karena si OMSPAN-nya gagal menerima data dari kiriman sakti. Jadi untuk pengisian proyeksi target capaian output kurang lebih inilah notifikasinya Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu melakukan perekaman atau pengiriman gitu. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu jika ingin mengecek apakah datanya sudah masuk OMSPAN, nanti bisa buka OMSPAN, khususnya di Moneva, nanti bisa dicari nih monitoring kiriman target. Nanti di sana akan muncul data-data Bapak Ibu, misalnya kantor Kementerian Agama Sorong nih, contohnya nih. Karena ini saya ngambil dari uh, PowerPoint-nya PA Ibu, Pelaksana Negara nih. Nanti akan ada di sana gitu. Ini ada informasi satker, ini tanggal kirim, ada kirimnya ke berapa, terus ada jumlah data. Nah, nanti kalau pengen detailnya bisa dicek di sini, klik detail ini, maka akan muncul data yang seperti ini gitu. Dia di target bulannya, terus program kegiatannya apa, targetnya, satuannya apa, target PCRO-nya berapa, volumenya berapa, jenis RO-nya berapa, gini. Ini Bu, kalau Bapak Ibu kalau RO1 itu yang statis, yang bisa melebihi DIPA dalam 1 tahun, misalnya nih, kalau dia kebalik ya, nih misalnya nih 60 orang dalam 1 tahun. Kalau misalnya ternyata realisasinya 100 orang, boleh gitu. Kan kalau misalnya kayak layanan, dia nggak bisa gitu. Kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Cara pelaporannya juga ada nih, ada 3. Ada yang tahapan, ada yang otomatis, ada yang periodik. Terus ini yang tadi sempat kita bahas, ada yang maximize dan ada yang minimize. Maximize makin banyak makin baik, minimize makin sedikit makin baik. Terus polarisasi waktu ada yang stabilize dan time efisiensi. Kurang lebih itu untuk yang target capaian output, perekaman target capaian output sudah 20 menit untuk yang satu materi itu. Mungkin bisa kita lanjut langsung ke realisasi kinerja Satker. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya di operator komitmen itu kita melakukan ada 2 hal Bapak Ibu. Ada di sini. Kita melakukan 2 hal di operator komitmen. Ada di realisasi kinerja Satker dan target kinerja Satker. Nih, kalau kita lihat ini target kinerja Satker, ada realisasi kinerja Satker. Jadi kita pastikan nanti Bapak Ibu, ketika kita melakukan perekaman, kita pastikan dulu kita sudah selesai dengan target kinerja Satker. Oh, dan satu lagi mungkin yang butuh saya ingatkan, untuk penganggaran, jika Bapak Ibu mengalami revisi DIPA, dipastikan nanti di modul penganggaran ini sudah memilih status histori yang paling terakhir gitu. Pilihlah status histori yang paling terakhir gitu. Agar tidak terjadi perbedaan data antara sakti Bapak Ibu dengan span gitu. Dalam artian nih, kalau ternyata di Bapak Ibu kebacanya nih, misalnya di sakti ini kebetulan karena saya pakai pandu Bapak Ibu, anggaplah kita masih di PA awal gitu kan. Di sakti Bapak Ibu kita masih menggunakan di PA awal. Ternyata Bapak Ibu sudah mengajukan revisi, anggaplah revisi Satker 1 misalnya gitu. Padahal di sini posisinya itu masih di PA awal, maka apa yang terjadi pada saat akan pengisian caput akan terjadi ada perbedaan data dalam membaca. Si Om Span membacanya posisinya udah revisi Satker 1, sedangkan Sakti membacanya oh enggak kok ini masih di PA awal. Sehingga nanti yang jadi acuannya adalah yang di Om Span nih Bapak Ibu, yang di Om Span ataupun yang di Span gitu. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah selesai bahas yang capaian kinerja yang target kinerja Satker. Sekarang kita masuk ke yang realisasi kinerja Satker. Mungkin izin saya share lagi. Untuk yang realisasi kinerja Satker, sebentar. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Untuk realisasi kinerja Satker,
Kita mulainya dari sini. Nah, ini kurang lebih gambaran Bapak Ibu. Ada Satker, ada unit KL, ada dari Kemenkyu gitu ya. Jadi entry datanya ini dilakukan oleh Satker. Dilakukannya di mana, Mas? Dilakukannya di modul komitmen. Dari segala macam modul yang ada di Sakti, kita lakukannya di modul komitmen. Unit dan KL ini nanti akan melakukan asesmen RO melalui modul penganggaran. Nanti semua ini akan terhubung ke OMSPAN, ke SPAN, dan SPAN ini kita bisa lihat monitoringnya melalui OMSPAN, monitoring SPAN kan. Dan ini nanti akan menjadi dasar penilaian kita untuk yang dari Kemenkyu, misal IKPA gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa lanjut ke sistem pelaporan dan monitoring capaian output. Jadi Bapak Ibu, kan kalau tadi kita target udah lewat nih ya. Ini kita lagi bahas masalah pengisian capaian outputnya. Jadi dalam pengisian capaian output kita melakukan dua hal sekaligus. Ada konfirmasi data dan ada validasi data. Sekali lagi, dalam pengisian capaian output kita melakukan dua hal sekaligus. Ada konfirmasi data, ada validasi data. Data yang terkonfirmasi belum tentu valid dan data yang tidak valid sudah pasti tidak terkonfirmasi gitu. Nah, pertama kan kita melakukan perekaman data capaian output. Kita rekam nih kertas kerja capaian outputnya. Terus kita lihat konfirmasi datanya. Apakah data terkonfirmasi? Kalau tidak, kita konfirmasi. Kita arahkan ke KPPN nih. Akankah dikonfirmasi oleh KPPN atau tidak? Kalau misalnya dikonfirmasi KPPN, maka dia akan masuk ke database OMSPAN. Kalau dia tidak terkonfirmasi, maka perlu kita perbaiki lagi. Ini konfirmasi ini yang mana sih? Yang itu. Jadi yang konfirmasi ini yang posisinya yang ini Bapak Ibu. Kan pada saat Bapak Ibu melakukan pengisian caput tuh ada gap-nya. Ada gap yang seperti tadi awal kita sebutkan kan ada gap antara persentase realisasi yang Bapak Ibu alami dengan PCRO yang Bapak Ibu isikan gitu. Kan ada tuh kode isian referensinya 01 sampai 99 gitu. Kalau Bapak Ibu memilih 99, maka dia otomatis tidak terkonfirmasi posisinya dan butuh dikonfirmasi KPPN. Namun, apabila KPPN memilih tidak mau mengkonfirmasi gitu, maka Bapak Ibu butuh menyesuaikan lagi data capaian outputnya untuk memilih yang dari 01 sampai 008 kalau nggak salah ya, apa 09 gitu. Nah, terus kertas kerja capaian output, validasi data. Ini tadi yang saya bilang ada konfirmasi data, ada validasi data. Data tidak valid itu bisa jadi dua dampaknya, butuh konfirmasi Satker atau butuh perbaikan data. Kalau butuh konfirmasi Satker, maka prosesnya akan dilanjut kepada konfirmasi KPPN sampai dengan statusnya disetujuin dan masuk ke database OMSPAN. Namun apabila data tidak valid dan butuh perbaikan data, maka Bapak Ibu nanti butuh untuk melakukan perbaikan data capaian outputnya gitu. Jadi dalam satu kali pengisian data capaian output, kita perlu memperhatikan dua hal, konfirmasi data dan validasi data. Oke, ini akan kita bahas Bapak Ibu, konfirmasi dan validasi data tuh bedanya apa sih gitu. Oke. Namun sebelum kita masuk ke sana, kita perlu mengetahui dulu komponen pengisian data caput yang biasanya kita isikan tiap bulannya. Komponen data caput yang kita isikan tiap bulannya biasanya ada tiga. Ada realisasi volume. Realisasi volume ini kan yang tadi saya sampaikan. Berapa sih volume yang Bapak Ibu realisasikan di bulan ini? Misalnya gitu untuk pelaporan Januari, Februari, Maret gitu. Nah, untuk progres capaian RO, ini adalah progres persentase, misalnya 5%, 10% kah, 12% kah, dan segala macam. Dan satu lagi keterangan. Nah, ini nih, misalnya kita lihat nih, kita bacanya satu tabel ke samping ini nih, tak ini. Misalnya ini 10 bangunan, satu layanan, 0,5 hektar, itu tuh dalam satu realisasi volumenya gitu. Sedangkan untuk progresnya misalnya 10%, 20% dan segala macam. Dan ini keterangan yang Bapak Ibu isikan gitu. Saya rasa Bapak Ibu sudah familiar. Nah, untuk pengiriman caput di tahun 2025 ini, kita lihat semuanya yang sampai bulan April itu sampai dengan tanggal 30 April gitu. Mulai dari Januari sampai dengan Maret gitu. Nah, sedangkan untuk periode-periode selanjutnya, batas pengiriman capaian output itu adalah 5 hari kerja Bapak Ibu. Jadi kan untuk nilai IKPA capaian output itu kan ada dua ya.
ketepatan waktu sama ketercapaian kinerja. Ketepatan waktu tuh perolehan nilainya berapa sih? 30%. Jadi kalau Bapak Ibu tepat waktu, Bapak Ibu sudah mengamankan nilai sebesar 30 gitu. Sedangkan 70% yang lagi berdasarkan kinerja capaian output Bapak Ibu. Nah, dalam hal ternyata Bapak Ibu terlambat, masih bisa nih dibukakan periodenya ke KPPN. Nanti misalnya gimana, Bapak Ibu bisa mungkin menghubungi kita CSO di KPPN Bengkulu. Kita ada berempat sebenarnya, cuman yang ada di front office tuh ada saya dan Mbak Nura, yang di back office tuh ada Mas Andri dan ada Rizka gitu. Nanti mungkin bisa dihubungin di kita untuk misalnya gini, Mas saya pengen open period lah. Kemarin saya lupa untuk mengisi caput di 5 hari kerja pertama. Masih boleh tuh. Tapi ada batasannya Bapak Ibu untuk open period itu. Sampai dengan tanggal sampai dengan akhir bulan di bulan yang berkenaan. Dalam hal ini hari kalender ya Bapak Ibu. Terbebas dari misalnya di hari Minggu atau hari Sabtu. Tapi di tanggal terakhir dari bulan yang berkenaan gitu. Masih bisa diisikan. Tapi yang 30 yang tadi itu sudah hilang karena sudah dianggap tidak tepat waktu gitu. Nah, ini eh, acuan Bapak Ibu mungkin nanti bisa dibaca akan kita bagikan nanti jadwal-jadwalnya. Cuman ini tuh mengacu yang ini nih. Tadi Januari sampai Maret saya sampaikan kan eh, harusnya 5 hari kerja, tapi karena kemarin banyak penyesuaian jadi diperbaiki dan disesuaikan hitungannya sampai dengan 30 April. Sedangkan untuk bulan selanjutnya, April sampai Desember ini tetap mengikuti ketentuan yaitu open period di 5 hari kerja Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah bahas pengisian target. Kalau Bapak Ibu ingat, tadi saya ada bahas materi yang sama persis kayak gini bentukannya, tapi kita bahas input target output, sekarang kita bahas input capaian output. Nah, jadi prosesnya kan oleh Satker kita melakukan input yang tadi tuh yang 3 ada realisasi volume, ada capaian target, capaian progres, terus ada keterangannya gitu. Nanti kita simpan. Nanti akan ada validasinya. Validasi 3 ini apa itu validasi 3? Yaitu memvalidasi kelengkapan isian PCRO, FVRO, referensi keterangan dan keterangan untuk setiap RO. Terus memvalidasi kesesuaian isian PCRO dan RVRO dengan kriteria yang ditetapkan tadi gitu. Apabila sudah valid, maka data akan tersimpan dan bisa dikirim. Nah, nanti akan ada validasi keempat. Validasi keempat ini akan memvalidasi kelengkapan pengisian target RO sebelum Bapak Ibu kirim. Apakah seluruh RO sudah terisi targetnya, target realisasi volumenya juga dan polarisasinya, terus memvalidasi kelengkapan pengisian capaian RO-nya juga gitu. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau bingung bisa ditanyakan atau mungkin bisa dibaca lagi. Nah, mungkin tadi lupa saya sampaikan kalau target output itu periodenya triwulanan dan sepanjang ada revisi DIPA yang mengubah komposisi RO tertentu. Yang tadi saya bilang bisa menggunakan fitur dispensasi jika posisinya tidak pas di triwulannya gitu. Sedangkan untuk capaian output ini bulanan gitu. Kemudian, nah, otomasi pengisian data capaian output. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada sebenarnya RO yang bisa diisi otomatis gitu. Namun ini biasanya untuk yang layanan. Jadi itu semisal dalam satu layanan, ini tuh RO layanan. Jadi misalnya anggaplah target Bapak Ibu dalam 1 tahun itu satu layanan gitu. Nanti progresnya otomatis, kalau hitung otomatis, maka nanti per bulannya akan diisikan langsung 8,33 gitu. Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh besar ya Bapak Ibu kalau misalnya pengen diisikan manual. Nah, validasi dalam pelaporan capaian output nih. Validasi dalam pelaporan capaian output, eh, jika PCRO kumulatif nilainya lebih dari 100. Jadi misalnya nih di bulan Februari Bapak Ibu tidak sengaja mengisikan PCRO-nya misalnya 100. Itu kan udah berarti persentase di bulan Februari aja sudah kebaca misalnya 110% misalnya seperti itu. Maka nanti inputnya akan ditolak, isian data tidak valid, PCRO tidak boleh melebihi 100%. Atau misalnya nih RVRO kumulatif melebihi target untuk RO yang dinamis. Dinamis kan dia nggak boleh lewat, nggak boleh naik ya Bapak Ibu ya. Nah, pada saat dia melebihi target akan ada input warning dari si saktinya. Ini kita masih bahas sakti Bapak Ibu. Jadi kan nanti kita akan ada 2 pembahasan. Ada yang sakti dan ada yang di omspannya. Yang ini tuh masih pure penginputan kita yang ada di sakti gitu. Penginputan yang di sakti.
Nah, yang ketiga, jika RVRO kumulatif, nilainya melebihi target RO untuk jenis RO statis. Input ditolak, warning box capaian tidak boleh melebihi target RO dalam DIPA. Terus nomor 4, jika field keterangan kosong tanpa isian, inputnya ditolak, data tidak valid. Nah, kemudian ada ini gap di atas 20%, input diterima, tapi harus dengan mengisikan keterangan. Kurang lebih nanti mungkin bisa dibaca bagi Bapak Ibu. Jika terdapat RO yang belum terisi dan user operator PPK mau melakukan proses kirim data, maka akan ketolak juga karena masih ada capaian output yang belum diisi, misalnya gitu. Terus misalnya jika terdapat isian RVRO tetapi PCRO diisi 0. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan pengisian realisasi. Jadi misalnya kayak di bulan Maret ini nih atau di bulan April ini Bapak Ibu melakukan pengisian untuk yang layanan apa ya? Misalnya tadilah BLT tadi. BLT tadi Bapak Ibu sudah mengisikan penerima di bulan April ini ada semisal 100 orang, tapi PCRO-nya Bapak Ibu nolkan, maka tidak boleh, inputnya akan ditolak. Anomali mutlak, data capaian kinerja tidak dapat disimpan gitu. Nah, ini yang di bulan nomor 10 ini yang kemarin terjadi sama kita di bulan Januari sampai Maret, terdapat RO yang belum dilakukan perekaman asesmen RO gitu, karena dari eselon satunya belum ada. Nah, yang ini juga nggak bisa Bapak Ibu RVRO diisi minus. Dalam artian diisi minus sehingga kumulatifnya jadi di bawah nol. Ini nggak boleh Bapak Ibu. Tapi kalau PCRO, progresnya bisa kita isikan minus sebenarnya. Tapi kita dari KPPN tidak menyarankan. PCRO minus itu biasanya digunakan untuk melakukan penyesuaian. Jadi misalnya gini, di bulan Maret sebenarnya realisasi Bapak Ibu itu adalah 10 orang gitu. Realisasinya 10 orang, tapi tidak sengaja terinputkan 100 orang gitu. Maka bisa disesuaikan di bulan berikutnya apabila sudah periodenya sudah tutup dan Bapak Ibu baru sadar, bisa disesuaikan di bulan depan dengan nilai bulan depan itu dikurangi sebesar nilai yang salah tadi. Misalnya anggap di bulan depannya harusnya 10 orang gitu. Maka diisikannya jadi 10 kurang 90 jadi minus 80% misalnya gitu. PCRO ya progresnya. Kalau volumenya nggak bisa Bapak Ibu. Terus oke, ini untuk pelaporan capaian output. Jadi kita udah menyelesaikan dua, yang tadi proyeksi target dan yang ini realisasi gitu. Jadi kita udah mengisikan dua. Sekarang kita masuk ke bab 3 yaitu anomali dan konfirmasi data realisasi capaian output pada aplikasi Sakti dan OMSPAN. Nah, ini kita masuk ke kasus-kasusnya. Ada sekitar waktu sekitar 17 menit. Mudah-mudahan keburu Bapak Ibu. Jadi ada progres capaian rincian output dan PPA tadi yang saya sampaikan. Ini tuh ada nanti selisih gap. Gap yang kebaca di Sakti itu merupakan nilai dari PCRO dikurangi dengan PPA. Output anomalinya ada tiga biasanya. Capaian kinerja terlalu tinggi, terlalu rendah, dan anomali lainnya. Gimana sih misalnya kalau terlalu tinggi? Misalnya terlalu tinggi, PCRO-nya 72%, PPA-nya masih 66%. Dalam artian Bapak Ibu sudah menganggap, oh progresnya kita udah ada di 72% nih Mas. Tapi ternyata realisasi Bapak Ibu masih di 66%. Realisasi ini kan yang perbandingan antara realisasi dengan pagu ya Bapak Ibu, PPA ini. PPA ini adalah perbandingan antara realisasi Bapak dan pagunya yang ini nih. Nah, sedangkan PCRO ini adalah data isian Bapak Ibu di Saktinya gitu. Kalau misalnya PCRO-nya lebih tinggi, dalam artian gap-nya positif nih berarti. Karena kan gap itu adalah selisih PCRO dan PPA gitu kan. Maka dianggap capaian kinerjanya terlalu tinggi. Dalam artian si Saktinya ataupun OMSPAN atau bahkan di Kemenkyu akan ngebaca, oh keren nih Satker gitu. Progresnya mereka udah ada di 72%, tapi mereka berhasil melakukan seperti efisiensi gitu ya. Jadi realisasi dananya cuma 66%, tapi progresnya ternyata sudah bisa 72% gitu. Keren gitu. Atau ada misalnya capaian kinerja terlalu rendah. Dia 55% progres realisasinya, tapi realisasi anggarannya sudah 64%. Di kitanya akan ngebaca bahwa, oh ini kenapa ya?
uang negara sudah keluar sampai 64%, tapi progresnya masih di 54%, misalnya gitu. Atau mungkin ada anomali-anomali lainnya gitu. Misalnya kayak ini, PCRO-nya udah 100, tapi capaian volumenya masih di bawah output gitu. Oke, mungkin sedikit lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan jangan bosan dulu. Jadi ada anomali pelaporan capaian output ini pengisian capat oleh Satker. Jadi kalau misalnya capaian kinerja terlalu besar, ada beberapa referensi yang kita pilih. Ada 01, ini tadi yang saya sebutkan tadi kan saya bilang ada terkonfirmasi atau tervalidasi. Ini kita bahas yang terkonfirmasi dulu nih. Terkonfirmasi itu hanya terkonfirmasi dan tidak terkonfirmasi itu dia acuannya gap. Gap yang ini tadi Bapak Ibu, gap. Acuannya adalah gap. Gap ini tadi kan nilainya adalah sebesar PCRO dikurangi dengan realisasi anggaran. Jadi ini kita bahas terkonfirmasi atau PCRO dikurangi PPA-nya gitu. Nah, di sini kalau misalnya capaian kinerja terlalu besar atau mungkin kinerja satker yang terlalu baik ya, kita bisa pilih 5 nih. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam hal anomalinya misalnya nih, PCRO gap yang tadi nilainya minus, maka kita bisa pilih yang ini. 1, 2, 3, 4. Minus Bapak Ibu bisa saja karena belum dilakukan revisi penyesuaian target output lah, penilaian progres output dan segala macam lah gitu. Nah, atau ada yang satu lagi PCRO sudah 100%, RVRO-nya lebih rendah dari target. Nah, ini tuh nanti bisa 07 atau 99. Nah, tadi kan saya sebutkan bahwa ada terkonfirmasi dan tervalidasi untuk capaian outputnya gitu. Terkonfirmasi apabila Bapak Ibu memilihnya yang ini nih, memilihnya yang referensinya 1 sampai 7 nih, milih referensi 1 sampai 7. Sedangkan tidak terkonfirmasi otomatis itu kalau Bapak Ibu memilih 99. Makanya mungkin dari kita dari KPPN, baik saya, Mbak Nura, mungkin Mas Andra atau Rizkanya juga, kalau kita menyarankan referensi, kita tidak menyarankan untuk memilih yang 99. Selama masih ada pilihan 1 sampai 7 referensinya, maka pilihlah 1 sampai 8 referensinya, maka pilihlah yang 1 sampai 8 agar apa Bapak Ibu? Agar output terkonfirmasi by system. Begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan sampai sini jelas. Kemudian kita masuk ke alur pelaporan dan konfirmasi capaian output sebagaimana yang saya sampaikan tadi, eh, bahwa pada saat kita mengisian data capaian output, ini akan masuk ke data di OMSPAN, tepatnya di kertas kerja capaian output, nanti data akan dikonfirmasi. Kalau terkonfirmasi akan masuk ke database OMSPAN. Terkonfirmasi itu yang bagaimana? Kalau misalnya kita memilih referensi 1 sampai 8. Nah, kalau misalnya tidak terkonfirmasi, dalam artian kita memilih yang 99 nih Bapak Ibu, maka nanti akan membutuhkan konfirmasi manual oleh KPPN. Jika disetujui KPPN konfirmasinya, maka bisa masuk database OMSPAN. Namun apa tidak, kalau misalnya ditolak oleh KPPN konfirmasinya, maka Bapak Ibu perlu melakukan perbaikan data capaian output. Nah, kemudian ada validasi data realisasi. Tadi kan kita udah yang terkonfirmasi atau tidak. Sekarang ini validasi data. Tuh. Jadi kita udah bahas 3 nih Bapak Ibu. Ada tadi pengisian target, ada realisasi. Nah, namun dalam pengisian realisasi ini kita perlu memperhatikan 2, ketercapaian konfirmasi sama yang validasi. Yang konfirmasi kan udah tadi, yang ini ada 9 nih, ini pengisian referensi. Ada 1 sampai 8 ditambah yang ini. Terus yang sekarang kita mau validasi data gitu. Dan validasi data ini juga yang menentukan nilai perolehan IPA Bapak Ibu gitu. Nah, lalu pelaporan dan validasi data capaian output. Nah, Bapak Ibu melakukan pengisian data caput nih, kertas kerja capaian output. Nanti akan divalidasi oleh data di OMSPAN. Apakah datanya valid? Kalau datanya valid akan masuk ke database OMSPAN. Kalau data tidak valid, maka akan ada 2, antara diperbaikan data, wajib diperbaiki, atau konfirmasi Satker. Kalau misalnya data tidak valid tapi masih bisa dikonfirmasi Satker, maka nanti data akan berlanjut ke konfirmasi KPPN sampai dengan masuk ke database OMSPAN lagi. Kurang lebih gambaran awalnya seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih bisa mengikuti. Nah, validasi data ini uh, dilakukan untuk menilai kualitas data realisasi capaian output Bapak Ibu berdasarkan 8 variabel kualitas data dari aplikasi OMSPAN. Apa sih 8 variabelnya?
Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Jadi ada 8 validasi yang ada di Omspan Bapak Ibu. Apa saja yang ke-8 itu? Yang ke-8 itu adalah ini nih. Misalnya PCRO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran dan segala macam. Namun sebelum masuk ke sini mungkin eh, saya bahas ini dulu mungkin yang penilaian nilai IKPA. Nih, kalau misalnya data terkonfirmasi ya dan data valid, maka mohon maaf saya ralat. Jika data tidak terkonfirmasi atau data tidak valid, maka capaian nilai IKPA Bapak Ibu akan langsung 0. Jika RO terkonfirmasi namun data tidak valid nih, ini terkonfirmasi tapi datanya ini tidak valid, maka nilainya juga 0. Ini juga data tidak terkonfirmasi tapi ini valid, nilainya juga 0. RO tidak terkonfirmasi dan data tidak valid, nilainya langsung 0. Jadi yang paling benar adalah ini harus terkonfirmasi dan data valid, maka kita bisa lanjut masuk ke periode ini. Kurang lebih baca flowchartnya gini Bapak Ibu. Periode Desember. Apabila dia bukan periode Desember, maka penilaian IKPA-nya didasarkan pada progresnya. Ini pada PCRO, target PCRO gitu. Oke, kurang lebih seperti ini penilaiannya. Oh iya, nanti diusahakan saja untuk target output di tiap bulannya jangan dinolkan ya Bapak Ibu. Terutama untuk yang layanan mungkin bisa dibagi aja 100 bagi 12. Berarti kurang lebih setiap bulannya 8,33 saja gitu. Karena yang ini saya masih ragu sih. Jadi kemarin tuh ada satker di kita menanyakan kayak di bulan Januari mereka belum ada realisasi 0. Sehingga mereka mengisikan progresnya 0 begitu. Dan sudah pasti kan nanti perhitungan jadi 0 per 0 gitu. Realisasinya 0, PCRO-nya 0 dengan targetnya juga 0 gitu. PCRO 0, TPCRO-nya 0, 0 bagi 0 harusnya tak terhingga. Hanya saja kemarin ternyata nilainya 100. Cuman uh, dari kita tidak menyarankan itu Bapak Ibu, walaupun uh, nilainya nanti pada akhirnya 100. Dari kita tetap menyarankan untuk setiap bulannya diisikan target progresnya. Target progres loh ya Bapak Ibu, bukan target volumenya gitu. Nah, ini kurang lebih yang saya sampaikan tadi bahwa penilaian IKPA itu ada 30% ketepatan waktu, 70% capaian RO gitu. 30% ketepatan waktu yang 5 hari kerja, 70% capaian RO ini adalah capaian RO Bapak Ibu semua gitu. Oke, jadi untuk validasi data caput ini ada beberapa validasinya. Yang tadi saya bilang ada terkonfirmasi, ada validasi. Nah, ini kita bahas yang validasi. Validasi 1, PCRO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran. Nih, PCRO-nya nih kalau kita lihat Bapak Ibu, ini nanti bisa kita lihat di kertas kerja Moneva ya. Kertas kerja Moneva nanti mungkin bisa saya share sedikit biar Bapak Ibu ada gambaran mungkin. Hmm, ada di Moneva ini Bapak Ibu. Nggak apa-apa mungkin ya kalau saya share sebagian mungkin. 281. Ada di sini, ada di Moneva. Kita bisa cek di Moneva ini di kertas kerja KCO. Nah, saya ambil random aja Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat nih, kan di sini ada dua nih, ada konfirmasi capaian output, ada validasi capaian output. Ini data tidak validnya kalau kita lihat ada 92 nih. Misalnya kita lihat nih salah satu data tidak valid, izin mungkin kita ambil dari yang ini aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita ambil yang dari Polres kali ya. Misalnya nih, kita ambil yang dari Polres. Di dalam Polres ini eh oke 954. Jadi nanti ada beberapa ini Bapak Ibu, ada beberapa validasi. Ini udah kebuka belum ya? Sebelum saya contohkan mungkin saya sampaikan materinya dulu. Nih, PCRO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran. Jadi kalau misalnya nih realisasi anggaran sudah ada,
maka PCRO-nya harus tetap diisikan ya Bapak Ibu. Jangan sampai realisasi anggarannya sudah diisi, tapi PCRO-nya masih nol gitu. Itu validasi 1. Kemudian kita masuk validasi 2. Kau Validasi jadi tidak buat jadinya? Mana berkasnya lah kau kumpul? validasi 2 itu PCRO dilaporkan lebih rendah dari realisasi anggaran. Statusnya ini wajib dikonfirmasi dan bisa diperbaiki kalau misalnya pengen diperbaiki gitu. Jadi nih misalnya kita baca realisasi di bulan itu sudah ada 32%. Tapi PCRO-nya 0,2, udah pasti lebih kecil kan? Nah, ini tuh bisa ada dua mekanismenya, Bu. Bapak Ibu semua bisa dikonfirmasi yang kayak tadi saya sampaikan, konfirmasi konfirmasi Satker, lanjut konfirmasi KPPN, atau dilakukan perbaikan datanya gitu. Nah, ada validasi 3, PCRO udah 100%, namun realisasi volume masih nol. Nah, di sini si saktinya ataupun ospannya bakal ngebaca nih. Pada saat Bapak Ibu mengisikan PCRO 100%, dalam artian kan progres dalam 1 tahun itu sudah terpenuhi Bapak Ibu. Kok RVRO-nya masih nol, realisasi volumenya masih nol begitu kan? Gak make sense kan Bapak, gak masuk akal. Dalam artian misalnya nih, ada Bapak Ibu RO-nya misalnya satu layanan. Progresnya udah 100% nih. Tapi kok volumenya enggak satu layanan gitu, malah nol gitu. Itu akan kebaca anomali dan ini statusnya wajib diperbaiki Bapak Ibu. Maka tidak boleh PCRO 100, RVRO-nya 0 gitu. Atau misalnya nih, PCRO validasi 4, PCRO 100%, namun capaian fisiknya tidak mencapai target volume DIPA. Misalnya nih, yang kayak saya sampaikan ini kurang lebih yang nomor 3, validasi 3 dan validasi 4 ini mirip. Mirip Bapak Ibu. Hanya saja di sini targetnya kan udah ada nih. Misalnya PCRO-nya 100, harusnya kan targetnya yang diisikan di sini adalah sebesar, betul, sebesar 20 juga harusnya. Yang ini juga harusnya ini diisikan sebesar 7.028. Kalau ini udah 100 gitu. Beda halnya kalau ini misalnya masih 80%, maka ini pasti nilainya sebesar 80% dari 7.028 gitu. Oke. Nah, yang validasi 5 PCRO untuk RO Dukman yang satu layanan belum dihitung secara proporsional. Untuk layanan ini kan biasanya kita baginya langsung ya 100 bagi 12 8,33. Apabila misalnya ternyata per bulannya tidak tidak apa tidak dibagi persentasenya secara proporsional ya Bapak Ibu, maka nanti akan terkena validasi 5. Validasi 5 ini wajib dikonfirmasi. Nanti prosesnya dari konfirmasi Satker lanjut KPPN, namun bisa juga Bapak Ibu memilih untuk memperbaiki data gitu. Tidak ditolak kok datanya, tapi di penyelesaiannya ada dua, bisa dikonfirmasi atau bisa diperbaiki gitu. Oke, kemudian yang validasi 6, RVRO dalam bentuk pecahan. Jadi Bapak Ibu perlu saya ingatkan tidak semua volume dalam output itu bisa dalam bentuk dilaporkan dalam bentuk pecahan. Nih, contoh kasusnya nih paling sering saya lihat di Bapak Ibu dalam misalnya yang outputnya kajian ataupun rekomendasi, tidak boleh Bapak Ibu rekomendasi bentukannya 0,5 rekomendasi atau misalnya 1,5 rekomendasi atau misalnya 1,5 layanan. Nah, nggak boleh tuh. Atau misalnya nih gedung bangunan. Dalam 1 tahun Bapak Ibu punya gedung bangunan, satu gedung bangunan. Tapi per bulannya Bapak Ibu melaporkan volumenya sebesar 0,5 gedung bangunan. Nggak boleh Bapak Ibu. Satuan-satuan yang mungkin untuk dalam bentuk desimal hanya yang ini saja. Misalnya nih bangun jalan nih kita bisa nih pakai kilometer. Misalnya 20,5 kilometer, misalnya gitu bisa. Tuh. Kalau dia validasi 6 RVRO bentuk pecahan ini wajib diperbaiki Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh RVRO dengan capaian melebihi target volume DIPA. Ini tuh yang saya bilang tadi untuk yang RO-nya yang statis, memungkinkan untuk melebihi target dalam DIPA. Misalnya tadi dalam 1 tahun targetnya 10 satuan. Ternyata Bapak Ibu bisa memenuhi sampai 15 satuan. Bisa gitu, tapi wajib dikonfirmasi. Dan yang kedelapan, RVRO telah mencapai target tetapi PCRO 100. Ini kebalikan yang nomor 3 dan nomor 4 tadi Bapak Ibu. Kan kalau nomor 3 4 tadi dia persentasenya udah 100. Ini nomor 3 atau nomor 4 tadi validasi 3 4 dia udah 100 tapi RVRO-nya tidak sesuai. Nah, yang nomor 8 ini kebalikannya justru dia udah 100% RVRO-nya. Ini masih nomor 7. Ini nomor 8. Ini nih RVRO-nya udah 100% nih.
targetnya 1 tahun satu, volumenya yang diisikannya udah satu, tapi PCRO-nya masih di bawah 100 nih. Ini nggak boleh, wajib diperbaiki. Misalnya ini lagi nih, target 1 tahun 116, ternyata mereka sudah memenuhi 116 volume, 116 kelompok masyarakat. Tapi progresnya masih 63, nggak boleh nih gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kurang lebih kalau dirangkum posisinya seperti ini. 00 data valid, PCRO 01 dilaporkan ini wajib diperbaiki, yang pokoknya yang merah-merah ini wajib diperbaiki Bapak Ibu, wajib diperbaiki semua, dan ini akan menghasilkan nilai capaian output sebesar 0 Bapak Ibu. Ini akan menghasilkan 0. Kalau yang wajib konfirmasi ini tuh posisinya sementara masih 0 sampai dengan nanti datanya dikonfirmasi oleh KPPN gitu. Oke. Nah, sebelum mungkin ini tinggal sedikit lagi Bapak Ibu, izin mungkin 15 menit lagi, bahwa untuk perbaikan data capaian output sebagaimana saya sampaikan tadi, siapa tahu Bapak Ibu mungkin ada terjadi pengisian kesalahan dan ternyata udah tutup periode. Misalnya targetnya 125, ternyata nggak sengaja nih diisikan oleh operatornya 1,25 juta gitu. Dan sudah tutup periode gitu, sudah tutup periode, maka nanti bisa diperbaiki di bulan selanjutnya dengan mengisikan RVO kumulatifnya di bulan berikutnya sebesar ini. Misalnya nih, di bulan Oktober Bapak Ibu sudah ada target 125 orang, ternyata tidak sengaja keisiannya 1,25 juta orang. Maka di bulan November nanti Bapak Ibu isikan sebesar segini RVRO-nya, agar nanti RVRO kumulatifnya tetap 125. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini tadi yang menu-menunya. Nah, untuk tadi konfirmasi, kan tadi kita mengkonfirmasi ini kan Bapak Ibu, konfirmasi satker yang terkait validasinya. Ini nanti kita buka di aplikasi Monepa, di Omspan, di konfirmasi capaian output pada menu kertas kerja KCO ya Bapak Ibu. Kertas kerja KCO. Nah, ini nih. Status yang butuh dikonfirmasi satker yang bentukannya seperti ini Bapak Ibu, konfirmasi satker. Kalau dia wajib diperbaiki seperti ini, maka wajib dikirim ulang nanti capaian outputnya. Karena nilainya ini yang wajib-wajib diperbaiki ini langsung 0. Sedangkan kalau yang posisinya konfirmasi satker yang seperti ini tuh nanti harus diklik oleh satker dulu melalui menu kertas kerja KCO ini. Kemudian habis Bapak Ibu melakukan konfirmasi satker, nanti tolong dihubungi di KPPN. Nanti status ini kan nanti habis konfirmasi satker jadi konfirmasi KPPN. Nanti bisa menghubungi CSO untuk disampaikan untuk mengkonfirmasi RO Bapak Ibu agar nilainya ada gitu. Oke. Nah, ini konfirmasi satker. Nanti isian konfirmasi satker Bapak Ibu kurang lebih kayak gini nih. Nanti akan ada nanti keterangannya. Kenapa gitu. Ini kan misalnya nih, keterangan ini 05, RVRO eh, lebih kecil. Berarti dalam artian ini kayaknya layanan ini Bapak Ibu. Iya benar, layanan. Targetnya ini layanan perkantoran, targetnya satu layanan gitu. Sedangkan PCRO yang dilaporkannya mungkin tidak mengikuti apa ya ketentuan yang proporsional kan, kalau misalnya tadi kayak kita sebutkan layanan per bulannya berarti 8,33, sedangkan di sini nilainya tidak gitu. Oke, kemudian selanjutnya ini nanti akan dikonfirmasi kalau Bapak Ibu sudah selesai melakukan konfirmasi satker, nanti status di Omspan yang akan berubah menjadi konfirmasi KPPN gitu. Nanti tinggal dihubungin aja kita untuk melakukan konfirmasi gitu supaya nilainya muncul. Oke, buat Bapak Ibu mungkin di Satker setelah ini saya berharap nanti bisa dikejar ya Bapak Ibu untuk pengisian capaian outputnya. Nanti updating pengisian data capaian output masuk di Omspan itu dimulai per jam 9, 12, 15, dan 18. 3 jam sekali mulai dari jam 9 sampai jam 6 sore. Jadi Omspan itu menarik data dari Sakti itu cuman di jam 9 pagi, 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore. Dari jam 9 sampai jam 6 sore mengikuti jam kerja. Sedangkan untuk target target kinerja itu tuh 24 jam per 3 jamnya. Jadi mulai dari jam 0, jam 3, jam 6, jam 9, jam 12 kayak gitulah. Tapi kalau untuk capaian itu hanya dari jam 9 sampai jam 6 sore gitu Bapak Ibu.
Nah, apabila Bapak Ibu ternyata mengisi capaian di atas jam 6 sore, maka data baru ke-update di besoknya, di jam 9 pagi besoknya, begitu. Nah, kurang lebih seperti ini nanti bisa Bapak Ibu cek, eh, cek semua, ada indikator caputnya juga. Mungkin bisa kita langsung, nah ini tadi contohnya, total nilainya, ada berdasarkan ketepatan waktu dan RO-nya juga, gitu. Oke. Nah, mungkin saya sedikit saja sebelum saya selesaikan materinya tadi sudah saya sampaikan semua Bapak Ibu. Mungkin saya izin share yang tadi yang sempat kita buka yang dari punyanya Bapak yang dari Polres nih. Misalnya nih kalau kita lihat nih Bapak Ibu, saya mau ngajak diskusi Bapak Ibu nih. Ini waktu yang tepat mungkin kalau kalau pengen di eh, open mic mungkin ya. Nih, di sini kita lihat Bapak bahwa di layanan umum lain sidik tindak pidana umum ini terdapat target RF terdapat target satu layanan nih, target satu layanan. Oke. Namun terkena validasi, validasinya 08 Bapak Ibu. RVRO melebihi target volume RO pada DIPA. Namun PCRO-nya masih di bawah 100%. Kita tahu dari mana nih? Nah, nih, ini kita lihat nih. RVRO sudah di angka 1. Ingat, layanannya kan 1. Layanannya 1. RVRO realisasi volumenya juga udah 1. Dalam artian udah 100%. Tapi PCRO-nya lihat, masih 16,63. Maka ini akan terkena validasi 08. Karena target volume RO pada DIPA masih lebih kecil. Sudah 100% tapi PCRO-nya masih di bawah 100 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nanti bisa Bapak Ibu cek lah di masing-masing satker di kertas kerja KCO-nya. Atau bisa dicek di konfirmasi capaian output, monitoring validasi capaian output. Yang muncul di sini kebetulan punya semua satker ya Bapak Ibu. Jadi mungkin tidak enak kalau saya tampilkan. Nah, sebagai studi kasus mungkin sebelum kita mengakhirinya atau mungkin masuk sesi tanya jawab mungkin kalau sempat eh, nih ada nggak Bapak Ibu yang bisa menerka nih kira-kira yang di bagian atas ini tuh akan terkena validasi berapa nih? Ini contoh kasusnya misalnya yang kayak tadi nih periode di bulan 2 periode di bulan 2 PPA-nya ada di angka 6,6%, targetnya satu layanan satu layanan. PCRO bulan ini targetnya ada di 8,3%. PCRO yang dilaporkan juga 8,3%. Berarti ini sesuai Bapak Ibu progres yang dilaporkan 8,3, targetnya juga 8,3 masih sesuai. Tapi sampai dengan bulan ini terbaca realisasi volumenya sudah ada 1. Realisasi volumenya udah ada 1, tapi PCRO-nya masih di posisi angka 16,63. Kira-kira ini akan terkena validasi berapa? Ya, ini nanti akan terkena validasi 08 Bapak Ibu. 08. Ini yang kita buka tadi ya. Ini akan terkena validasi 08. Nah, kalau misalnya yang di bawah nih, ini sama juga di periode di bulan Februari. Ini untuk layanan pemantauan dan evaluasi nih. PPA-nya ada di angka 22,83 dengan targetnya 1 dokumen. Nah, di bulan ini TPCRO-nya 8,3, target progresnya 8,33 dan ternyata realisasi progresnya juga 8,33, 100% nih Bapak Ibu. Nah, sampai dengan bulan ini TPCRO-nya 16,66 dan progres capaian RO-nya juga 16,66. Kemudian di sini ada yang menarik nih. Ada diinfokan bahwa gap-nya sebesar minus 6,17. Maka ini nanti akan terkena validasi berapa? Betul, ini nanti akan terkena validasi 02 Bapak Ibu. Nanti misalnya kalau Bapak Ibu bingung, bisa dicek lagi 02 itu apa sih gitu. 02 itu adalah, ini tadi ya daftarnya. Nah, 02 itu adalah PCRO dilaporkan lebih rendah dari realisasi anggaran. Kayak yang tadi kan kita lihat di contoh kasusnya, realisasi anggarannya udah 22%, tapi PCRO-nya masih
16 gitu. Boleh, boleh. Tapi nanti butuh dikonfirmasi lagi sama Satker gitu. Nah, misalnya yang ini lagi nih, layanan perkantoran. Layanan semua nih jatuhnya Bapak Ibu. Di bulan 2 juga targetnya satu layanan. Targetnya, target progresnya adalah 5. PCRO-nya masih 0. Kira-kira ini akan terkena validasi berapa Bapak Ibu? Nah, mungkin nanti ini bisa Bapak Ibu carikan. Kemudian di bawah ini juga sebenarnya saya sediakan buat contoh kasusnya. Ini BOPTN, pembangunan PTN, progresnya udah 2,16% secara uang. Targetnya satu lembaga. Targetnya satu lembaga, tapi di sini dilaporkan bahwa ada realisasi volumenya 0,08, TPCRO-nya 8,33, ini sama, ini juga sama. Disampaikan ada gap juga. Cuman ini agak sedikit gampang. Kita lihat aja nih, RVRO-nya Bapak Ibu. Ini 0,08. Apakah lembaga bisa dilaporkan sebagai output yang desimal? Harusnya tidak ya Bapak Ibu. Maka ini nanti akan terkena validasi berapa gitu. Nanti bisa dilihat ya. Oke, kurang lebih demikian materi saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan karena aku dulu belum punya rumah, mak sudah lapor itu.
Bapak Ibu, seperti tadi ada gangguan sedikit. Oke. Jadi untuk tadi kayaknya ada di chatnya kalau untuk layanan gimana gitu ya. Jadi untuk yang layanan sebaiknya dijadiin di Desember aja Bapak Ibu untuk yang target satu layanannya gitu. Untuk pengisian caput apakah oke saya kelompat ya. Nah, tadi ini udah kejawab untuk Pak Rolian Ardi. Oke, untuk dispensasi target caput apakah bisa di luar periode? Boleh, boleh. Untuk pengisian target caput, boleh di luar periode. Dalam hal di luar periodenya, karena ada revisi nih Bapak Ibu, dan revisi ini pun nanti harusnya di assessment kembali oleh unit eselon satunya, maka fitur dispensasinya bisa digunakan gitu. Tapi apabila ternyata ada revisi, tapi sama unit eselon satunya tidak di assessment RO-nya, maka tidak akan bisa tuh dilakukan dispensasi. Dalam artian Bapak Ibu juga tidak akan bisa mengirimkan caput gitu. Terus dari Binmas, untuk pengisian caput yang baik dan benar, apakah antara realisasi anggaran harus sama dengan realisasi volume atau bagaimana? Kalau misalnya bisa antara realisasi anggaran sama dengan progresnya, maka akan sangat baik sekali, Bu. Jadi kita lihat ada tiga tadi kan, ada progres, ada volume, ada realisasi. Yang ketiga hal ini nanti harus kalau misalnya ternyata bisa sangat-sangat presisi akan sangat baik. Itu yang paling baik benar. Benar itu yang paling baik. Tapi eh, kan kondisi idealnya itu jarang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Pasti akan ada perbedaan antara kebijakan di kantor Bapak Ibu masing-masing, mungkin antara bidang keuangan dan penganggarannya atau bahkan dengan KPA-nya juga ataupun PPK-nya gitu kan. Mengakibatkan mungkin ada akselerasi belanja. Yang paling penting dicek adalah nanti mungkin ada batasan-batasan yang kita sampaikan tadi kayak misalnya volume yang tidak mungkin dalam bentuk desimal, jangan dilaporkan dalam bentuk desimal. Seperti yang kayak tadi pembangunan satu lembaga, tidak ada Bapak Ibu istilahnya eh, volumenya bergerak secara progres 0,5 lembaga, 0,6 lembaga nggak bisa, tapi langsung dilaporkan satu lembaga nanti di akhir tahun misalnya gitu. Terus kalau misalnya nanti progresnya untuk layanan itu diusahakan saja stabil 8,33 per bulan target baik target maupun realisasi nanti 100% dan volumenya diakui di Desember. Untuk yang non layanan bisa menyesuaikan Bapak Ibu. Tapi di sini saya highlight kalau volumenya misalnya nih Bapak Ibu dalam satu tahun itu ada 100 orang misalnya gitu targetnya, target target bantuan lah anggap seperti itu. Padahal di bulan Maret Bapak Ibu sudah mengisikan targetnya ini dari 100 target tadi di bulan Maret ada 30, di bulan Juni ada 30 dan di bulan Desember ada 40 misalnya gitu. Nah, maka nanti perhitungan nilai IKPA di bulan Maret adalah besaran volume yang terjadi. Jadi anggaplah misalnya target Bapak Ibu di bulan Maret itu tadi kan 30. Ternyata Bapak Ibu berhasil menyalurkan ke 40 penerima. Maka nanti nilainya adalah 40 per 30, 100 gitu. Mengambil nilai maksimalnya 100. Oke, terus kurang lebih. Nah, untuk yang satu layanan di Desember, betul. Oke, selanjutnya, ya tadi saya nge-lag. Mungkin kita bisa langsung ke tanya jawab. Ada 10 menit, mudah-mudahan bisa kita maksimalin. Oh ya, siapa tahu tadi tidak kedengaran, saya mohon bantuannya Bapak Ibu untuk pengisian capaian output dan target kinerjanya. Boleh kita selesaikan sesegera mungkin ya Bapak Ibu, karena dari beberapa ratus satker, hampir 200 satker kita, yang baru mengisi itu sekitar 20-30, dan masih ada tuh sekitar 170-an satker lagi, itu belum mengisi. Dan yang mengisi pun sebenarnya masih banyak mengalami kesalahan Bapak Ibu. Dalam artian nilainya masih belum maksimal. Padahal kan kalau progres dan apa ya, kalau target dan progresnya diisi benar harusnya mendapatkan nilai 100 gitu. Karena nilai ketepatannya juga masih dianggap tepat waktu sampai dengan 30 April nanti. Oke. Mungkin kita dari Pak Rolian Ardi dulu mungkin. Boleh Pak Rolian Ardi. Izin Pak, boleh diulang Pak. Masih di mute Pak. Oke. Izin suaranya masih belum terdengar, Pak. Eh, Berarti yang dia juga kalau di tempat ini aman kan? Masih belum kedengaran, Pak. Coba.
Memang kan dia ini antisipasinya karena kebanyakan kejadian dari lintas negara itu karena bos BOP gitu. Yang sekarang kan hampir jarang, bukan ada driver di lintas negara. Iya, BOP nggak tahu. Tapi ini sih, dia tetap pendekatan dicapai aja. Kan itu kan tetap keluarnya kan sebelum ini kan. Walaupun tahun lalu sebenarnya udah. Izin Pak, Pak Rolian, kayaknya masih posisi masih di mute Pak, atau mungkin tadi belum dikasih izin buat ini buat apa? Coba. Masih belum kedengaran Pak. Mungkin uh, jika Bapak, ah, oh ya, oke. Izin Bapak, mohon maaf Pak Rolian Ardi, sayang sekali mungkin bisa dibantu diketikkan saja Bapak. Mohon maaf nih sebelumnya Pak, karena memang tidak kedengaran. Sambilan mungkin kita berangkat ke yang izin Pak Rolian Ardi sambil menunggu Pak Rolian Ardi mengetikkannya. Mungkin saya bacakan yang di chat dulu sebelumnya. Mas, kalau misalnya RVRO dan PCRO setiap bulannya udah melebihi target, itu gimana ya? Misalnya target ini volume ya Bapak, 10.000 orang. Untuk PCRO-nya kita buat per bulan 8,33. Nah, ternyata setiap bulan penerbitan paspornya 2.000 orang. Jadi kan otomatis PCRO-nya berlebih setiap bulan. Itu biasanya dia selalu minta. Oh iya, nah misalnya nih target RVRO-nya, dalam artian berarti kita butuh konfirmasi nih ke Bapak Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu nih. Dalam 1 tahun itu di Dipanya ada berapa sih? Kalau ternyata misalnya di 1 tahun targetnya 10.000, maka pengisian langsung di 1 bulan langsung 10.000 uh, akan sedikit salah ya Bapak, kecuali memang ini apa jenis RO-nya adalah yang statis, dalam artian memungkinkan untuk melebihi gitu. Tapi apabila tidak memungkinkan ya maka kan tervalidasi Bapak, karena sudah langsung kehitung 100% capaiannya tapi PCRO-nya masih di bawah 100. Penting mungkin kita ingat Bapak, sebagai gambaran umumnya aja, kalau realisasi volumenya nih, misalnya targetnya 10.000 orang, terpenuhi 10.000 orang, maka progresnya juga harus dianggap 100% begitu. Nah, oh ini pertanyaan dari Pak Rolian Ardi. Untuk Izin, target R, izin Mas Pak dari Ro- kantor migrasi Mas. oh iya, mungkin setelah ini ya Pak ya. Oh Oke, siap. siap. Misalnya nih dari Pak Rolian Ardi, untuk target RO yang satuan layanan, apakah PCRO mesti dibuat rata-rata per bulan? Karena mayoritas RO di Satker kami adalah ya layanan, sedangkan kegiatannya yang ada baru dimulai dari TW2, bahkan ada yang TW3. Apakah tetap dibuat per bulan atau sesuai dengan mulai kegiatannya? Nah, menarik nih Pak. Kalau menurut kita, eh, layanannya tetap dibagi per bulan Pak untuk memudahkan, karena kalau Bapak isi nol yang tadi Pak, sebenarnya agak agak panjang nanti posisinya di kita. Bapak nanti akan melakukan konfirmasi satker dulu, terus di KPPN akan dikonfirmasi lagi gitu. Jadi saran kita walaupun mungkin nanti dimulai di bulan mungkin di triwulan 2, mungkin dari bulan April atau bahkan nanti ada yang dimulai Juni, sebaiknya progresnya tetap diisi Pak, dibagi aja langsung dibagi jadi 8,33 dari awal tahun, dari Januari gitu Pak. Mungkin bisa bisa seperti itu Pak, ataupun kalau misalnya ya udah, kalau misalnya Bapak pada akhirnya memilih, oh dari Januari saya ingin mengisi progresnya mulai dari awal kita memulai kegiatannya aja Mas, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Tapi nanti berarti dalam setiap bulan pelaporannya kita perlu melakukan konfirmasi dulu ke KPPN Pak. Hanya saja memang kondisi normalnya sebaiknya saran dari kita diisikan saja dari Januari sampai Desember secara proporsional untuk progresnya. PCRO ini ya Pak ya, 8,33 gitu. Dan targetnya juga disesuaikan ke sana Pak gitu. Saran dari kita. Tapi kalaupun misalnya Bapak tetap ingin melakukannya dari sana ya, dari tanggal mulainya juga sebenarnya tidak masalah, tapi butuh konfirmasi dari kita lagi. Dan
seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya di Januari belum nih realisasi 0, PCRO 0, target juga 0, 0 bagi 0 kan harusnya tak hingga kan Pak, nggak kebaca. Hanya saja memang kita belum tahu pasti nih apakah hitungannya nanti akan kebaca 100 atau justru jadi 0 gitu Pak. Gitu. Tapi saran dari kita sih tetap diisikan aja target maupun progresnya tetap 8,33 gitu. Kurang lebih gitu Pak. Hmm. Kira-kira gimana Pak? Boleh jempol kalau misalnya udah ini Pak, udah enggak? Oke. Oke, terima kasih Pak. Kalau nggak kedengaran suara Bapak minta maaf Pak. Oke, selanjutnya mungkin untuk yang dari imigrasi mungkin nanti kita jadiin yang keempat aja mungkin ya Pak ya. Oke, selanjutnya kita ke Kanwil Kemenak. Boleh? Yang Bapak dari Kanwil Kemenak. Ya, Mas. Halo. Oh ya, halo Pak. Halo. Ah, Kedengaran ya, Mas? kedengaran Pak. Aman Ini, Pak. ini mungkin terkait dengan penginputan target ya, Mas ya. Untuk yang volume, yang khususnya yang di kegiatan fisik ya. Nah, kalau fisik kan dia berupa gedung kan, satu gedung. Nah, itu kita akui targetnya itu kita isi sebaiknya di akhir atau di awal, Mas. Karena sejatinya kan pembayaran dimulai ketika mulai pembayaran honor, perencanaan, pengawasan. Nah, itu kan berjalan terus tiap bulan sampai dengan nanti PHO ya kemungkinan biasanya kan di akhir tahun di November atau Desember. Nah, itu kita mengakui targetnya misal satu gedung itu di awal pembayarannya atau ketika nanti setelah PHO. Nah, baik. Terima kasih Pak Niko pertanyaannya. Jadi ini acuannya misalnya contohnya satu gedung gitu ya Pak ya, satu gedung. Ya, Kalau betul. saran dari kita satu gedungnya dicatatkan nanti di target kapan selesainya Pak, kapan PO-nya nanti. Misalnya nih ternyata satu gedungnya nanti diakui di Oktober misalnya ataupun mungkin di bulan September misalnya. Maka target satu volumenya, satu gedungnya diakui di sana. Karena kan memang secara dokumentasi dokumen diakuinya baru di sana kan Pak, baru realisasi volumenya. Betul. Nah, tapi kalau progresnya boleh Pak dicicil. Dicicil dalam Mas. artian mungkin bisa diisikan sesuai dengan tahapan kira-kira mau penyalurannya bagaimana. Mungkin kalau yang Bapak bilang kayak tadi honor 533.111 mungkin itu ya Pak yang menambah nilai gedung, nilai aset gedungnya, maka itu kan nanti akan berpengaruh setiap bulannya pasti kan Pak. Pasti ada PCRO-nya kan Pak tiap bulan karena ada Ya, realisasinya juga tiap bulan gitu. Secara betul. PPA dia progres realisasi anggarannya ada tiap bulan, maka PCRO-nya sudah pasti harus ada gitu, PCRO-nya progresnya, progres presentasinya. Tapi untuk volumenya jangan dijadiin desimal Pak, tapi langsung dijadiin satu gedung nanti di bulan penyelesaiannya, misalnya di bulan 8 atau bulan 9 seperti itu. Gitu Pak. Oke. Oke. Oke, oke. Kira-kira Oke, ada gitu lagi aja, Pak Mas. Niko? Oke, Ya, siap. sementara sih kalau satu lagi Mas, misal kayak pembayaran itu TTG ya kan untuk guru. Nah, Mm-mm. itu misalnya pembayarannya kan dibayarkan kan mulai dari Januari ini sampai dengan Desember. Itu misalnya kuota yang kita bayarkan untuk guru itu ada sekitar 400 guru kan. Nah, itu Ya, 400 itu mulai dari dari Januari apa di Desember aja? Sekali ini aja. berarti volume ya Pak. Kita bicara volume Ya, nih berarti ya Pak ya. volumenya tetap ya, tetap dibayarkan tiap bulan itu 400 orang itu tetap kemungkinan ya kalau ada satu mungkin ada yang pensiun atau yang lulus Nah, CPNS atau P3K baru dia nanti nggak 400. Tapi sejatinya di awal udah dibayarkan 400. Nah, 400 itu kita akui targetnya di awal atau di akhir. Nah, dalam hal ini kan TPG Pak, maka dibuatkan aja per bulannya Pak sesuai dengan volumenya. Kalau saya tidak salah harusnya TPG itu udah hitungannya kita udah dapat gambarannya harusnya kan Pak dalam 1 tahun kalau saya nggak salah ya Pak Niko ya. Jadi sehingga untuk pengisian realisasi volumenya sebenarnya bisa mengikutkan ke sana Pak, baik pengisian target maupun volumenya gitu Pak. Jadi kalau misalnya ternyata berarti kalau per bulan 400 setahun berarti sekitar 4.800 gitu ya Pak. 4 kali 12 kan Pak ya. 400 Ya, kali tapi kan 12. di volume di DIPA kan 400, sedangkan kita udah Oh, bayar di Januari itu kan udah 400 nih untuk 1 tahun itu 400 guru. Nah, oh, 400 ini langsung kita masukkan di pangkal, dicicil ataukah di ujung. oh.
Kalau gitu Pak, targetnya kan 400 orang nih, ditaruh di Ya, ujung aja ntar Pak, di belakang aja Pak. di Ini belakang bakal pembayaran bakal terakhir Mas ya. bakal nambah lagi nggak Pak? Enggak kan ya Pak ya? Enggak, ya kemungkinan pasti biasanya berkurang gitu Mas. Biasanya ada yang pensiun kan, ada yang ini ya kita bicara TPG yang non PNS ya Mas, karena di Ya. Kanwil nggak ada yang PNS-nya. Jadi pembayarannya itu sama 400 kecuali nanti ketika di tengah mungkin ada buka tes, ada yang ikut tes P3K, jadi dia nggak dapat lagi nanti kan bisa turun dari 400. Iya. Tapi Kalau pembayaran di awal dia udah 400. kalau Tertingginya maksudnya top up-nya 400. iya Pak. Kalau misalnya posisinya 400 orang, berarti ini kan layanannya sebenarnya layanan keuangan ya Pak ya, bantuan Mm-mm. keuangan kurang lebih gitu kan Pak. Ya, Maka betul. saran saya nanti realisasi volumenya di akhir tahun aja di Desember pada saat pembayaran terakhir. Sedangkan progresnya kita ikutkan PCRO-nya setiap bulannya mengikutkan Ya. dengan pembayaran realisasinya gitu Pak. Berarti itu nggak Mm-mm. bisa mengikutkan 100% bagi 12 bukan 8,33 kan Pak. Jadi misalnya kan di bulan Januari 400 orang ini harusnya dibayarkan masing-masing 1 juta gitu kan Pak. Berarti nanti Mm. PCRO-nya diikutkan saja secara proporsional lah Pak. Berarti dia harusnya PCRO dan PPA-nya harusnya tidak ada gap harusnya Pak. Ya, Baik karena dia harusnya nggak ada stabil. stabil betul, harusnya Ya, tidak ada gap. stabil. Betul. Gitu saja Pak. Berarti kita akui di ujung, berarti kita ngakui yang yang top up kita bayarkan atau yang di terakhir. Bisa jadi kan di terakhir tadi, misal dalam perjalanan setahun ini 10 berkurang. Nanti kita Mm-mm. akui ini 390 apa 400 yang di awal. Harusnya tetap diakuin sebagai 400 sih Pak. 400. Ya, 400 400 ya. tetap Pak. Harus tetap diakuin 400. Karena kan sepanjang tahun tuh dianggarkannya 400 Pak. Dan mungkin ada apa ya? Mungkin kalau berkurang tuh gara-gara apa Pak? Kalau menurut saya sih Itu mungkin kan karena first misalnya ya satu pensiun kan misal meninggal dunia. Terus misalnya dia ikut tes karena dia non PNS kan, jadi dia ikut tes yang apa P3, ada yang lulus P3K, ada yang lulus ASN. Nah, kemungkinan kan karena P3K atau ASN kan pembayarannya SK-nya ini tertunda mungkin di betul, betul. bulan-bulan tahun ini kan. Nah, itu bisa jadi nanti kalau udah dibayarkan berarti kan yang non PNS-nya dia nggak berhak dapat lagi. Otomatis kan pasti turun nanti kalau pembayarannya. Kalau saran saya kita ikutin realisasi anggarannya aja Pak. Atau mau diakui 400 juga nggak apa-apa. Tapi mungkin lebih enaknya kalau gitu realisasi anggaran aja. Kita jadiin acuannya PPA. Anggaplah per Desember diakuinnya udah sampai 90% gitu kan Pak ya. 90% atau mungkin realisasi anggarannya udah 95%. Maka realisasi volumenya kita anggap jadi 95% dari 400 Pak. 95% dari 400 itu berapa ya? Sekitar 390 gitu Pak. 95%-nya. Itulah Pak nanti yang kita jadiin di Desember. Jadi nanti ada semacam garis merahnya antara PPA-nya kan 95%, PCRO-nya juga 95%, dan secara volume juga dia tercapainya 95% dari target volume capaian rata-rata berarti kita makainya Pak. Kurang lebih 95% dari target volume yang kita tentukan tadi. Tapi kalau mau di 400-in juga nggak apa-apa. Tapi saran saya setelah mendengar penjelasan Bapak, ya disesuaikan saja Pak dengan yang PPA-nya gitu Pak. Karena bantuannya kan bentukannya bukan apa ya, bukan layanan dan segala macam, tapi lebih ke bantuan dana ya Pak gitu. Oke, mungkin gimana Pak Niko? Ya, oke Mas, udah dapat gambarannya. Ya, siap. Makasih Pak. Nanti Terima kasih disesuaikan banyak sama Mas. PPA. Oke, siap. Semangat Pak Niko. Oke, Ya. selanjutnya kita ke Bapak Aulian mungkin. Pak Aulian, ada yang mau ditanyakan? Apakah Bapak atau Ibu Aulian masih ada? Oke, kalau misalnya tidak, kita lanjut ke Bapak Rizky. Pak Rizky, apakah masih ada? Oke, kayaknya nggak ada. Mungkin saya lanjutkan baca yang tadi, yang oke, yang dari kantor imigrasi, gimana Pak? Ya Mas, Ah, ini Mas. Jadi kan yang saya tanya tadi Mas. Jadi kalau di DIPA kita itu kan target penerbitan paspor itu misalnya 10.100 paspor selama 1 tahun Mas.
Hmm. Nah, waktu pengisian target kan saya bagi 12 langsung aja kan target per bulannya kan. Oh iya, betul Pak. Karena kan dihitungnya per bulan penerbitan itu kan setiap bulan kan Hmm. dihitungnya setiap bulan. Jadi saya bikin Hmm. 8,33 per bulannya dengan penerbitan 840 per bulannya. Nah, tapi kondisi realnya kita tuh selalu lebih, Mas. Setiap bulannya tuh Hmm. 1.500. Jadi kan kalau penerbitan 1.500 berarti persentasenya kan 1.500 per 10.100 kan. Jadi 20% udah kan pas pengisian inputnya Hmm. kan. Nah, Ah, ah. kadang di 4 bulan aja udah 100% kan Nah, PCRO-nya, RPRO-nya pun udah 100%. Tapi kan untuk bulan-bulan berikutnya nanti saya nggak bisa ngisi lagi sering kadang tuh kan. Jadi saya harus kurang-kurangin persentasenya. Kalau yang tahun kemarin saya akalin aja. Padahal penerbitannya misalnya 2.000 tapi persentasenya cuma 5%. Saya bikin kayak gitu. Biar dia masuk input tiap bulannya. Nah, gimana Mas kejadian kayak gitu, Mas? nah, dalam artian Pak, mungkin izin, mungkin bisa kita dalemin lagi Pak. Pertama dari polarisasi capaian dan polarisasi waktunya Pak. Dalam artian kalau di saya menyarankan Bapak untuk ngecek dulu nih. Ini tuh termasuk target tadi Bapak bilang 10.100 ya dalam 1 tahun Pak. Iya, di DIPA-nya ya 10.100 Sepuluh dapat. ribu seratus dalam 1 tahun. Nah, yang 10.100 ini perlu kita dalemin dulu, Pak. Apakah ini tuh dia jenis RO-nya dinamis? Nanti mungkin bisa dibantu dicek di OMSPAN-nya, Pak. Kalau satu dia statis itu berarti dia memungkinkan lebih dari 10.100. Kalau misalnya dinamis, jenis RO-nya berarti tidak bisa melebihi dari 10.100. Tapi kayaknya arah Bapak lebih ke karena PCRO-nya udah 100% gitu kan ya, Pak ya? Iya, iya, Karena ada 100%. volumenya udah 100%, tapi PCRO-nya belum 100% gitu kan, Pak. Iya, karena kalau kita ngitung PCRO-nya dari volumenya kan udah 100% juga, Mas. Jadi misalnya kan Nah, kalau penerbitan 1.000 kan pas nginput capaian, saya input tuh RPRO 1.000, berarti persentasenya kan 1.000, saya hitung manual kan 1.000 per 10.100 berarti 10% kan. Sedangkan iya target betul. kan 8,33% kan. Heeh. Nah, jadi kan udah di 5 bulan aja dia udah 100%. Nah, untuk yang bulan ke-6, bulan ke-7 kan nggak bisa nginput lagi tuh kalau udah 100% biasanya. Kan Oh, capai udah itu kata dia tuh seringnya ada keterangan itu udah mencapai 100% atau kayak gitu. Nah, saya nginput bulan-bulan berikutnya itu gimana lagi? izin Pak, harusnya masih masih memungkinkan sih Pak. Jadi nanti dipastikan saja Pak kalau misalnya pengisiannya nanti kalau misalnya ada kendala bisa di apa ya? Kalau misalnya pas ada pengisiannya masih ada kendala nanti mungkin sambil mengisi bisa dihubungin kami Pak biar kita asistensi. Tapi kalau menurut saya sendiri nanti memang seharusnya Bapak nanti mengisikannya mengikutkan volumenya Pak. Benar yang Bapak bilang tadi dalam artian kalau misalnya di Januari udah 1.000 nih, maka progresnya diisikan adalah 1.000 bagi 10.100 gitu kan ya Pak ya. Hampir 10% gitu kan Pak. Nanti berarti mungkin di bulan keberapa gitu udah 100%. Nah, di Iya, bulan depannya harusnya volumenya tidak apa-apa Pak, diisikan tetap 100% Pak. Volumenya tetap diisi 1.000 tapi berarti progres capaian RO-nya, PCRO-nya tidak usah diisikan alias dinolkan aja Pak gitu Pak. terus berarti ya. Di nol aja kan. Ah, dinolkan aja, tapi nanti itu masuk harusnya itu masuk ke dalam konfirmasi 07 Pak. Jadi dalam artian setelah nanti Bapak mengisikan itu, kita perlu pindah nanti ke Omspan-nya Pak, pindah ke Omspan, nanti Bapak melakukan konfirmasi Satker, habis dari konfirmasi Satker, baru dilakukan lagi konfirmasi dari KPPN gitu Pak. Harusnya nggak masalah Pak. Oh gitu ya, ya. Karena posisinya PCRO-nya udah 100 dan volumenya udah 100 gitu Pak. Karena memang target DIPA-nya terlalu rendah sih. Oh iya. Nggak di-update sama P2L-nya kan. Kayaknya karena kantor imigrasinya kerjanya terlalu keren sih, Pak. Cuma satu di provinsi, Mas. Oh iya. Oh ya, izin. Heeh. Ya, Mas, makasih Mas gitu aja Ya, Mas ya. makasih Pak ya. Siap. Terus kita masuk ke pertanyaan Bu Dewi. Mungkin dari Mbak Dewi ada misal di layanan volume ada 2 layanan. Apakah tetap diisi di bulan Desember 2 layanan atau menyesuaikan Mas? Dan PCRO apakah ya, sebaiknya layanan ini kalau misalnya dalam bentuk layanan perkantoran ya dijadikan di Desember saja Bu dua-duanya. Tapi kalau misalnya ternyata bukan, ada layanan khusus mungkin dari Satker, ya tidak apa-apa bisa disesuaikan. Misalnya satunya pengen diakui di Oktober, satunya pengen diakui di Desember tidak apa-apa. Yang penting nanti progresnya yang
menyesuaikan aja Ibu. Kalau misalnya pengen dibuat 8,33 sampai akhir tahun juga tidak masalah gitu. Yang penting pada saat 100%-nya nanti PCRO-nya, 100% progresnya, maka pastikan volumenya juga udah 100%. Nah, ini tadi Pak Rolian Ardi udah ya, bagaimana pengisian TPCRO dan TPRO TW1 dan efisiensi anggaran. Oke, nanti terkait dengan efisiensi anggaran Ibu, ini ya, bagaimana pengisian TPCRO target progresnya. Kan kalau progres dan volume itu udah ditentukan ya. Kemarin kan harusnya setelah efisiensi anggaran sudah ada revisi yang baru lagi nih dari unit eselon satunya. Jadi nanti disesuaikan aja Ibu. Kalau misalnya nih ternyata target 1 tahunnya ternyata berkurang, maka nanti pembagiannya juga harusnya berkurang. Untuk progres seharusnya tidak ada masalah dia ada efisiensi ataupun tidak ada efisiensi. Kalau memang progres layanannya seperti itu ataupun progres dari ketercapaian volumenya seperti itu, harusnya tidak ada masalah terkait dengan efisiensi gitu. Harusnya nggak ada. Nah, terus dari mungkin kita batasin mungkin sampai Ibu Reni ya, mungkin karena udah 10.42. Izin Mas bertanya pengisian target pada kegiatan pengadaan perangkat pengolahan data dan informasi dari target dari pusat 48 dalam 1 tahun ini berarti ya Bu ya. Karena ada efisiensi untuk nilai dari kegiatan tersebut 0. Jadi tidak akan terrealisasi Mas. Jadi untuk pengisian target volume per bulannya masih tetap harus diisi. Oh, menarik nih. Pengisian target volume per bulannya masih tetap diisi 0 atau gimana? Nah, kalau saran saya Mbak, kalau posisinya kayak gini karena kan belum tahu nih. Berarti apakah RO-nya RO-nya ini masih akan tetap jalan atau enggak gitu. Kalau misalnya ternyata RO-nya masih akan jalan hanya tersendat gitu, ibaratnya kayak batuk-batuk gitu lah istilah posisinya sekarang ya Mbak ya. Maka nanti dimasukin 48-nya di akhir tahun aja. Tapi kalau memang ternyata tidak ya mau nggak mau Mbak, gak usah diisi per bulannya gitu untuk volumenya. Izin Mas, Ah, ini izin Mas. dari Ini saya Elena Mas dari oh ya. Izin Mas, kemarin itu kan mau diisi 0, tapi nggak bisa Mas, karena harus sesuai sama yang target yang dari pusat itu 48 itu Mas. Itu gimana Mas? Oh, enggak, maksudnya targetnya tetap diisikan di Desember 48, Oh, Mbak. berarti diakuinya pas Ah, Desember itu ya Mas, iya, 48. 48. Seharusnya sih dari unit eselon 1 ini mungkin nanti bisa diarahkan, Mbak, untuk meng-reassessment RO ini, Mbak, untuk dihilangkan berarti dari Satker gitu. Karena si Satkernya kan udah tidak mempunyai lagi nih anggaran untuk ke sana gitu. Tapi kalau misalnya posisinya seperti ini, harusnya Mbak Elena dapat asumsi dong. Kayaknya yang 48 ini bakal direalisasikan juga sih, mungkin. Karena dia asesmennya kan tidak dihilangkan gitu ya Mbak ya. Harusnya kan kalau udah tidak digunakan kan pas revisi kemarin harusnya dihilangkan aja ya RO-nya ya Mbak ya. Tapi Iya ternyata Mas, masih ada. tapi kemarin masih ada, tapi apa pagunya 0. Ntar diisikan di Desember aja Mbak. Saya Oh, belum tahu sih gimana mekanisme dari unit eselon 1 dalam menentukan penganggarannya. Cuman kalau menurut saya harusnya ini harus dinolkan aja sih harusnya. Kalau misalnya pagunya memang udah 0, harusnya RO-nya juga dihilangkan dari si satkernya. Supaya satkernya tidak terbebani atas kinerja yang tidak mungkin diperolehnya gitu Mbak. Oke. Di Mas, Desember aja nanti Mbak, di ya 48 dan Mas. 100 kan ya. Terima kasih Mas. Mm-mm. Ya. Terus dari satu, Mas, kalau setelah dicek ternyata ada perbaikan untuk memperbaiki dan cara mengirim ulang target ke PPN. Nah, kalau misalnya ada perbaikan target, ini kan masih buka Bu sampai 30 April. Silakan diklik kirim ulang saja dari menu uh, operator komitmen, target kinerja Satker bisa dikirimkan ulang gitu. Nanti disesuaikan. Oke, dari Tobi boleh Mas minta materi. Nanti kita kirimkan nih Mas ya. Oke, siap. Saya oke. Mungkin kita batasi sampai Ibu Reni. Nah, jadi pesan terakhir mungkin dari saya, mohon untuk capaian output. Ini mungkin kita buat untuk secara kontinunya mungkin Bapak Ibu
Nanti mohon untuk setiap bulannya dimaksimalin pengisian caput itu kita usahakan di 2 hari pertama ya Bapak Ibu, 2 hari kerja pertama di setiap bulannya. Nanti di hari ketiga mungkin bisa kita coba cek di Omspan, kita cek. Saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk melakukan pengecekan di Omspannya. Nanti mohon dicek di kertas kerja capaian outputnya, apakah dia ada yang terkena validasi atau ada yang tidak terkonfirmasi dan lain sebagainya. Saya mohon bantuannya Bapak Ibu. Kemudian eh, untuk yang saat ini, untuk yang pertanggal 30 April ini kita kejar ini dulu ya Bapak Ibu, kejar untuk pengisian caputnya. Harapan saya mungkin sebelum Kamis ya, di hari Selasa atau Rabu semuanya data udah masuk di Omspan. Seperti saya sampaikan dari 200 satker masih 30-an yang ngisi dan yang 30 ini juga sebenarnya pengisiannya masih banyak yang terkena validasi, baik itu validasi 08 eh, misalnya volumenya udah dianggap diakui di awal tahun, padahal progresnya belum 100% dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mengikuti apa yang kita sampaikan, harusnya cerah sih nanti pengisian caputnya. Paling nggak dalam tahun ini kita bisa mengamankan nilai IKPA di tingkat kita di lingkungan KPPN ini yang 25%-nya udah kita amankan. Harusnya nanti perlahan-lahan kita bisa memperbaiki yang indikator-indikator lain. Kalau dalam asumsi saya, ketika semua indikator sudah benar, maka berarti pengelolaan keuangan di Satker juga seharusnya sudah benar. Oke. Terakhir mungkin Bapak Ibu, saya mohon bantuannya untuk mengikuti post-test. Post-test ini mohon diisi sebaik-baiknya karena ini nih kebetulan di dalam dalam sini kita bergabung juga dengan Mbak Nura. Mbak Nura yang akan melakukan pengecekan terhadap hasil post-test Bapak Ibu semua dan itu nanti akan menjadi penilaian bagi saya eh, terhadap kemampuan saya dalam mengedukasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya udah cukup mampu sih mengedukasi Bapak Ibu, mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya belum berarti ya evaluasi buat saya. Dan eh, tadi kita ada link presensi, berarti ada ini kurang lebih ada 3 Ibu, Bapak Ibu, ada 2 link presensi. Yang di atas itu ada yang presensi dari bawaan dari Kemenkeunya sendiri. Dan mohon nanti ada yang di-share satu lagi tadi sama Mbak Nura. Mungkin saya udah dipin oleh Mbak Nura juga untuk presensinya. Mohon diisikan juga buat jadi data data dukungnya kegiatan ini Bapak Ibu. Paling kurang lebih seperti itu. Setelah acara berakhir, ada 2 permintaan saya mungkin buat Bapak Ibu penuhin. Satu ada kuis post test, mohon dikerjakan Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Terus ada satu lagi yang apa istilahnya, yang absensi. Absensi tadi ada absensi yang dari Kemenkeu yang sama yang di-share oleh Mbak Nura, nanti mohon diisi keduanya Bapak Ibu. Jadi ada sebenarnya yang perlu dikerjakan ada 3 tapi ya hanya ada 2 hal aja sih, absensi dan post test saja. Dan terakhir terima kasih karena ternyata acara kita berjalan cukup sesuai dengan rencana, hanya terlambat 18 menit dari yang direncanakan. Saya berharap semoga ke depan kita lebih banyak lagi acara-acara seperti ini on time dan mudah-mudahan ya lebih efisien lagi lah. Kayak yang kata Pak Prabowo, efisiensi. Jadi secara waktu juga kita efisien ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin saya akhiri. Kira-kira sebelum saya akhiri, Mbak Nura misalnya mau ditambahkan, Mbak? Oke, nggak ada kayak dari Mbak Nura. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Semangat dalam tahun anggaran kali ini. Mungkin Bapak Ibu sempat agak lemah sedikit karena ada efisiensi. Cuman saya rasa Bapak Ibu akan kembali lagi comeback stronger istilahnya kayak gitu ya. Oke, semangat Bapak Ibu. Kalau ada masalah bisa nanti di chat di CSO seperti yang saya sampaikan. Tadi kita ada berempat di front office, ada saya dan Mbak Nura. Cuman dibandingkan saya masih lebih pro Mbak Nura. Oke, terus di back office kita ada 2, ada Rizka dan ada Mas Andri. Mas Andri masih di back office. Oke, baik. Demikian saya sampaikan. Teriring salam dari Kepala KPPN Bengkulu. Semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya end meeting Bapak Ibu. Nanti mungkin materinya akan saya bagikan setelah jam 12 mungkin ya, setelah menyelesaikan post test Bapak Ibu ya mungkin biar lebih menantang mungkin ya. Biar kita dapat data primer dari hasil edukasi komunikasi kita kali ini. Baik, terima kasih. Sekian, mungkin izin saya end meeting. Kita end meeting aja kali ya Mbak Nura ya.
Oke, baik. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ada kan Bapak Ibu? Boleh diri ya nggak Bapak Ibu? Oke, kasih.